Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Institut Pendidikan Nusantara Global. Di video ini, saya akan membahas tentang gangguan konsentrasi pada siswa sekolah dasar. Mata pelajaran bimbingan konseling dan yang diampu oleh Bapak Dosen Ahmad Dedi Marzuki, MPD. Gangguan konsentrasi merupakan masalah yang kian meningkat di kalangan anak-anak sekolah dasar. Data dari Kementerian Kesehatan Indonesia 2022 menunjukkan bahwa sekitar 15% anak-anak usia sekolah mengalami kesulitan konsentrasi yang berdampak pada prestasi akademik mereka. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa intervensi dini sangat penting dalam membantu anak-anak mengatasi gangguan ini dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Adapun definisi dan jenis gangguan konsentrasi. 1. ADHD ditandai oleh gejala hiperaktivitas, impulsivitas, dan kesulitan mempertahankan perhatian. 2. Gangguan perhatian, kesulitan yang signifikan dalam mempertahankan perhatian pada satu tugas. 3. Gangguan konsentrasi akibat trauma, gangguan yang muncul setelah mengalami trauma, mempengaruhi kemampuan fokus dan perhatian. Selanjutnya, ada penyebab gangguan konsentrasi. 1. Faktor genetik. Studi menunjukkan bahwa anak-anak dengan orang tua yang memiliki riwayat gangguan konsentrasi cenderung lebih berisiko. 2. Faktor lingkungan. Lingkungan rumah yang tidak stabil atau penuh tekanan dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi. 3. Faktor psikologis. Anak-anak yang mengalami bullying atau tekanan sosial lainnya sering menunjukkan gejala gangguan konsentrasi. 4. Faktor neurologis. Penelitian menunjukkan bahwa gangguan pada sistem saraf pusat seperti gangguan pada neurotransmitter dapat mempengaruhi konsentrasi. 5. Faktor pendidikan. Kurangnya metode pembelajaran yang interaktif dapat membuat anak sulit untuk tetap fokus. Selanjutnya ada gejala-gejala gangguan konsentrasi. 1. Sulit mempertahankan perhatian pada detail, sering melakukan kesalahan karena ceroboh. 2. Tidak dapat menyelesaikan tugas atau pekerjaan rumah tepat waktu. 3. Menghindari, tidak suka atau enggan untuk melakukan tugas yang membutuhkan usaha mental yang panjang. 4. Sering kehilangan barang yang diperlukan untuk tugas atau kegiatan. 5. Berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan lain tanpa menyelesaikannya. Adapun dampak gangguan konsentrasi. 1. Prestasi akademik. Penurunan prestasi bisa menyebabkan anak kehilangan motivasi dan rasa percaya diri. 2. Interaksi sosial. Anak mungkin merasa dikucilkan atau kesulitan menjalin persahabatan. 3. Masalah perilaku. Kesulitan konsentrasi seringkali disertai dengan perilaku yang tidak pantas di kelas. 4. Keterampilan hidup. Anak mungkin kesulitan dalam mengelola waktu dan tugas sehari-hari. 5. Stres dan kecemasan. Ketidakmampuan untuk memenuhi harapan akademik dan sosial dapat menyebabkan stres yang signifikan. Nah, selanjutnya di sini ada peran BK dalam menangani gangguan konsentrasi dan strategi intervensi. 1. Identifikasi dini. BK membantu mengidentifikasi anak yang mengalami gangguan konsentrasi melalui observasi dan penilaian. 2. Latihan sosial. Mengajarkan keterampilan sosial untuk memperbaiki interaksi dengan teman sebaya. 3. Terapi perilaku kognitif.
CBT, melatih anak untuk mengenali dan mengubah pola pikir yang negatif. 4. Terapi okupasi, fokus pada pengembangan keterampilan motorik dan sensorik. 5. Latihan konsentrasi, seperti permainan memori atau teka-teki yang dirancang untuk meningkatkan fokus. 6. Penggunaan teknologi, aplikasi pendidikan yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran dengan cara yang menarik. 7. Modifikasi lingkungan belajar, mengurangi gangguan di lingkungan belajar untuk membantu anak fokus. 8. Pemberian dukungan emosional, konseling untuk membantu anak mengatasi frustasi, stres, dan membangun kepercayaan diri. 9. Kolaborasi dengan orang tua dan guru, membentuk rencana pendidikan individual IEP untuk memenuhi kebutuhan khusus anak. 10. Monitoring dan evaluasi, memantau kemajuan anak dan menyelesaikan intervensi jika diperlukan. BK berperan penting dalam memastikan anak mendapatkan dukungan yang tepat untuk mengatasi gangguan konsentrasi. Gangguan konsentrasi pada anak SD merupakan tantangan yang memerlukan pendekatan multifaset dengan memahami penyebab dan gejala serta menerapkan strategi intervensi yang tepat. Anak-anak dapat dibantu untuk mencapai potensi penuh mereka. Dukungan dari keluarga, guru, dan profesional kesehatan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak.